Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Di sebuah kampung kecil di Tasikmalaya, seorang bocah berusia 8 tahun berhasil melakukan hal yang tak pernah terpikirkan orang dewasa. Dengan kata-katanya yang sederhana, ia mengguncang hati 10 peneliti Nasrani hingga membuat mereka mempertanyakan keyakinan yang telah mereka pegang seumur hidup. Apa yang dikatakan bocah ini hingga mampu mengubah hidup mereka selamanya? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi di Manunjaya selalu datang dengan cara yang sama, perlahan, tenang, dan seolah tidak ingin mengganggu siapapun yang masih terlelap dalam mimpi. Kabut tipis menggantung di antara sawah-sawah yang menghampar luas, sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan menembus dinginnya udara subuh. Dari kejauhan, Gunung Galunggung berdiri seperti penjaga tua yang diam-diam mengawasi kehidupan di bawahnya. Di sudut kecil kampung itulah Rafa tumbuh. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, beratapkan genting kusam yang telah ditempa hujan dan panas selama puluhan tahun. Rafa selalu bangun lebih awal dari anak-anak seusianya, bukan karena dipaksa, melainkan karena tubuh kecilnya sudah terbiasa mengikuti ritme alam. Saat matahari masih malu-malu menampakkan cahayanya, ia sudah duduk di teras depan, menghirup udara pagi sambil memandangi embun yang menggantung di ujung daun singkong. Tangannya yang kecil sering memegang secangkir teh hangat buatan ibunya, uapnya naik perlahan seperti doa yang diam-diam dipanjatkan kepada langit. Ibunya, Bu Sari, adalah perempuan sederhana dengan wajah yang selalu tampak lelah namun penuh ketulusan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan seadanya, nasi hangat, sambal terasi, dan sayur bening yang dimasak dari hasil kebun kecil di belakang rumah. Ayah Rafa, Pak Darman, sudah lebih dulu pergi sebelum matahari terbit. Ia bekerja sebagai buruh harian, ikut siapa saja yang membutuhkan tenaga, kadang di sawah, kadang mengangkut pasir, kadang memperbaiki atap rumah tetangga. Upahnya tidak menentu, tetapi cukup untuk membuat dapur mereka tetap mengepul. Rafa tidak banyak bertanya tentang mengapa hidup mereka begitu sederhana. Ia menerima semuanya dengan ketenangan yang jarang dimiliki anak seusianya. Setelah membantu ibunya menyapu halaman dan memberi makan ayam, Rafa bersiap ke sekolah dengan seragam merah putih yang warnanya sudah agak pudar. Tas di pundaknya bukan tas baru, melainkan tas bekas yang diwariskan dari sepupunya. Namun, Rafa memakainya dengan penuh kebanggaan, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Perjalanan menuju sekolah ditempuhnya dengan berjalan kaki, melewati jalan tanah yang diapit sawah dan kebun warga. Di kanan kiri, ia menyapa siapapun yang ditemuinya, penjual sayur, petani, hingga nenek-nenek yang duduk di beranda rumah. Rafa dikenal sebagai anak yang sopan, selalu menundukkan kepala sedikit saat memberi salam, suaranya lembut, dan matanya jernih. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam sedikit bergelombang. Namun entah mengapa, setiap orang yang berbincang dengannya selalu merasa nyaman. Di sekolah, Rafa bukanlah murid yang paling ramai. Ia jarang berbicara kecuali ditanya. Namun, ketika guru mengajukan pertanyaan, jawaban Rafa selalu sederhana, jelas, dan seringkali membuat teman-temannya terdiam. Bukan karena ia menjawab dengan bahasa yang tinggi, melainkan karena caranya memandang sesuatu terasa berbeda. Jika anak-anak lain melihat pelajaran hanya sebagai kewajiban, Rafa melihatnya sebagai jendela untuk memahami kehidupan. Ia menyukai pelajaran apapun, matematika, bahasa, bahkan IPS yang sering dianggap membosankan. Namun, yang paling ia sukai adalah membaca. Di sudut kelas yang jarang diperhatikan, terdapat rak kayu tua berisi buku-buku lama. Banyak di antaranya sudah menguning, beberapa halaman sobek, dan sampulnya pudar dimakan usia. Bagi sebagian anak, rak itu tak lebih dari pajangan usang. Tapi bagi Rafa, itu adalah dunia yang tak berbatas.
Ia membaca apa saja yang bisa dibacanya, cerita rakyat, buku pengetahuan umum, kisah pahlawan, hingga buku-buku filsafat ringan yang entah bagaimana bisa sampai ke sekolah kecil di Manunjaya itu. Dari situlah ia mengenal banyak hal tentang dunia, jauh melampaui kampung kecil tempat ia tinggal. Sepulang sekolah, Rafa tidak langsung bermain. Ia membantu ibunya di rumah, mengangkat air dari sumur, memotong kayu bakar kecil-kecilan, atau sekedar menemani ibunya menyiangi sayuran. Kadang-kadang ia ikut ke sawah membantu ayahnya saat hari libur. Tangannya kotor oleh lumpur, kakinya basah oleh air sawah, namun wajahnya tetap tenang, tanpa keluhan. Ia jarang mengeluh, bahkan hampir tak pernah terdengar mengeluhkan capek. Saat sore tiba dan matahari mulai merendah di ufuk barat, Rafa biasanya duduk di bawah pohon mangga tua di samping rumah. Disitulah ia membaca buku-buku bekas yang ia kumpulkan dari sekolah, dari tetangga, bahkan dari tempat rongsokan kecil di ujung kampung. Ia membaca dengan penuh sungguh-sungguh, seolah setiap kata adalah cahaya kecil yang sedang ia kumpulkan satu persatu. Sesekali ia berhenti membaca dan menatap langit seperti sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Tidak ada yang mengetahui apa yang dipikirkan Rafa saat itu. Ia tidak bercerita, tidak juga menunjukkan keanehan apapun. Namun, siapapun yang melihat matanya saat ia merenung akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang dalam, seperti danau di pagi hari yang hampir tanpa riak. Malam di Manunjaya datang tanpa suara bising kota. Yang terdengar hanya dengungan jangkrik, desir angin, dan kadang suara radio tua dari rumah tetangga. Rafa biasanya tidur lebih awal setelah mengaji sebentar di rumah bersama ibunya. Sebelum terlelap, ia sering memandang atap rumah yang gelap dan bertanya dalam hatinya tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang manusia, tentang dunia yang masih begitu luas baginya. Ia tidak mengucapkannya dengan kata-kata, hanya menyimpannya dalam diam. Tidak ada yang menganggap Rafa istimewa. Ia bukan juara kelas yang dielu-elukan, bukan anak orang kaya, bukan pula anak yang suka menonjolkan diri. Ia hanyalah bocah kecil dari sudut Tasikmalaya yang hidup dalam kesederhanaan, tumbuh dalam ketenangan, dan berjalan mengikuti alur hidup tanpa banyak suara. Namun, di balik kesederhanaan itu, di balik tubuh kecil dan sikap pendiamnya, ada sesuatu yang pelan-pelan sedang tumbuh, yaitu sebuah cara berpikir yang jernih, sebuah pandangan yang dalam, dan sebuah ketenangan yang kelak akan mengguncang banyak hati. Dan malam itu, di rumah kecil berdinding papan itu, Rafa tertidur dengan damai. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia miliki hari ini suatu saat akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Bagi Rafa, hari itu hanyalah hari biasa. Satu hari lagi di Manunjaya. Satu hari lagi dalam hidup bocah kecil yang belum menyadari bahwa takdir besar sedang menantikannya di depan. Bagi Rafa, hari itu hanyalah hari biasa. Satu hari lagi di Manunjaya. Namun tanpa ia sadari, justru dari hari-hari yang tampak biasa itulah sesuatu yang luar biasa mulai tumbuh perlahan. Pagi kembali menapa kampung kecil itu dengan cara yang sama seperti kemarin. Kabut turun pelan, suara ayam bersautan, dan aroma tanah basah menguar dari sawah-sawah yang baru saja disiram embun. Rafa berjalan menuju sekolah seperti biasanya, menyusuri jalan kecil yang membelah kebun singkong dan rumpun bambu. Tidak ada yang berubah di mata Rafa. Semua tetap berjalan seperti biasa. Langkah kaki, desah nafas, dan wajah-wajah yang ia sapa dengan senyum sopan. Namun, perubahan kecil mulai terjadi di sekelilingnya. Di pasar kecil Manunjaya, seorang pedagang sayur bernama Mang Ujang duduk termenung di balik lapaknya. Sudah berhari-hari dagangannya sepi. Sayur-sayur yang ia bawa dari subuh masih banyak tersisa hingga matahari hampir condong ke barat. Kerutan di keningnya semakin dalam, memikirkan biaya sekolah anaknya dan cicilan yang belum lunas. Saat itu Rafa kebetulan lewat sepulang sekolah, membawa tas lusuh di punggungnya. Mang Ujang memanggil Rafa hanya untuk menyapanya. Awalnya tidak ada niat untuk bercerita. Namun entah mengapa, setelah melihat mata bocah itu yang jernih dan tenang, keluh kesah itu keluar begitu saja. Mang Ujang bercerita tentang dagangannya yang sepi, tentang rasa lelah yang tidak hanya bersarang di tubuh, tapi juga di hati.
Rafa mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Ia hanya menatap Mang Ujang dengan perhatian penuh, seolah semua cerita itu penting. Setelah Mang Ujang selesai berbicara, Rafa menjawab dengan suara kecil namun jelas. "Mang, mungkin hari ini belum rezekinya, tapi kalau Mang tetap jujur dan sabar, besok atau lusa Allah bisa kasih jalan dari arah yang tidak Mang sangka." Kalimat itu sederhana, tidak ada nasihat panjang, tidak ada kata-kata hebat. Namun entah mengapa, dada Mang Ujang terasa lebih lapang setelah mendengarnya, seolah ada beban yang sedikit terangkat. Ia mengangguk pelan, tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia merasa lebih tenang. Ajaibnya, menjelang sore, seorang pembeli besar datang dan membeli hampir seluruh dagangannya. Hari itu, Mang Ujang pulang dengan perasaan yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Ibu Rina datang dengan wajah sembab ke rumah Rafa. Ia adalah tetangga yang jarang bertegur sapa, dikenal sebagai perempuan pendiam yang sering terlihat murung. Rumah tangganya sedang diambang kehancuran. Pertengkaran kecil menjadi besar, kesalahpahaman menjadi luka yang semakin menganga. Ia datang tanpa tahu hendak berkata apa, hanya duduk di teras rumah Rafa dengan tangan gemetar. Rafa keluar menemui Bu Rina. Seperti biasa, ia tidak bertanya banyak. Ia hanya menemani Bu Rina duduk, membiarkan perempuan itu menangis sepuasnya. Setelah tangis itu reda, Rafa berkata pelan, "Bu, kalau hati masih bisa merasa sakit, artinya hati itu masih hidup. Kalau masih hidup, berarti masih bisa diperbaiki." Bu Rina terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi seperti mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup oleh amarah dan kecewa. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan. Beberapa hari kemudian, kabar tersiar bahwa rumah tangganya perlahan membaik. Peristiwa kecil seperti itu mulai sering terjadi, bukan dengan cara yang heboh. Tidak ada kerumunan, tidak ada pengakuan terbuka, hanya bisik-bisik kecil di warung, di sawah, di teras rumah. Tentang bocah kecil bernama Rafa yang jika berbicara, ucapannya menenangkan. Awalnya orang-orang menganggap itu kebetulan, lalu menjadi kebiasaan, hingga perlahan berubah menjadi keyakinan kecil di hati mereka. Ada yang datang hanya untuk bercerita, ada yang datang untuk mencari ketenangan, ada pula yang datang hanya ingin memastikan apakah yang mereka dengar benar. Rafa tidak pernah mengubah sikapnya. Ia tetap menjadi bocah yang sama, tidak merasa dirinya istimewa, tidak merasa dirinya memiliki kemampuan apapun. Ia hanya menjawab sesuai apa yang ia rasakan benar di dalam hatinya. Ibunya mulai menyadari perubahan itu lebih cepat dari siapapun. Bu Sari melihat semakin sering orang datang ke rumah mereka, duduk di teras, berbincang dengan Rafa. Ia tidak melarang, tetapi hatinya diliputi tanya. Ia takut anaknya terlalu dipandang tinggi oleh orang-orang. Ia takut kepercayaan itu berubah menjadi beban. Suatu sore, saat Rafa sedang membaca di bawah pohon mangga, ibunya duduk di sampingnya. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Rafa, kalau orang-orang datang dan cerita macam-macam ke kamu tidak capek?" Rafa menggeleng, "Tidak, Bu. Mereka cuma ingin didengarkan." Jawaban itu sederhana, tetapi membuat Bu Sari terdiam lama. Hari demi hari berjalan. Kata-kata Rafa semakin sering dibicarakan, bukan dengan nada berlebihan, namun cukup untuk membuat namanya mulai dikenal di luar lingkaran kecil kampungnya. Ada yang datang dari kampung seberang, ada pula yang datang dari pinggir kota. Mereka semua datang dengan harapan yang berbeda, namun pulang dengan perasaan yang hampir sama, lebih tenang. Sementara itu, Rafa tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap berangkat sekolah dengan tas lusuhnya, tetap membantu ibunya, tetap duduk di bawah pohon mangga saat sore. Ia tidak pernah menunggu tamu. Ia tidak pernah berharap orang datang. Jika ada yang datang, ia menyambut. Jika tidak, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak ada kesombongan yang tumbuh di hatinya. Tidak pula rasa bangga yang berlebihan. Ia bahkan sering merasa heran, mengapa orang-orang menganggap kata-katanya begitu berarti, padahal baginya semua itu hanyalah hal-hal yang terlintas dari hati yang sederhana. Malam kembali turun di Manonjaya. Rafa terbaring di tikarnya menatap langit-langit rumah yang gelap. Suara jangkrik kembali mengisi udara. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Namun tanpa disadari, benih kecil telah mulai tumbuh di tengah kampung itu. Benih yang kelak akan menjalar jauh melampaui batas yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang bocah kecil bernama Rafa. Dan di sudut Tasikmalaya itu,
Dari kata-kata yang tidak pernah dibuat untuk mengguncangkan dunia, ketenangan justru mulai bergerak pelan menyentuh satu hati demi satu hati. Dan di sudut Tasikmalaya itu, dari kata-kata yang tidak pernah dibuat untuk mengguncangkan dunia, ketenangan justru mulai bergerak pelan menyentuh satu hati demi satu hati. Hingga akhirnya gerakan kecil itu mulai terasa oleh seluruh kampung itu. Perubahan di Manonjaya tidak datang dengan suara keras atau kejadian besar. Ia datang seperti air yang merembes perlahan melalui celah-celah tanah. Hampir tak terasa, tetapi pasti mengubah segala yang dilaluinya. Pagi itu, saat Rafa baru saja pulang dari sekolah, teras rumah kecil berdinding papan itu sudah didatangi 2 orang tamu. Mereka duduk bersila dengan raut wajah canggung, seolah ragu apakah kedatangan mereka tepat atau tidak. Yang satu adalah lelaki paruh baya dari kampung seberang yang kebunnya terus gagal panen. Yang satu lagi seorang pemuda yang usahanya bangkrut dan kini dililit utang. Mereka datang bukan untuk meminta uang, bukan pula untuk meminta bantuan tenaga. Mereka hanya ingin berbicara dengan Rafa. Bu Sari yang membuka pintu sempat tertegun. Ia mempersilahkan mereka duduk meski dalam hatinya bertanya-tanya mengapa semakin banyak orang datang ke rumahnya. Rafa, seperti biasa, keluar dengan langkah tenang. Ia duduk di antara mereka mendengarkan cerita yang mengalir deras tentang gagal panen, tentang utang yang menyesakkan, tentang rasa malu, tentang putus asa. Rafa tidak mengeluarkan kalimat panjang. Ia hanya berkata, "Kalau hari ini gagal, bukan berarti hidup juga gagal. Bisa jadi itu hanya tanda untuk mencari cara lain." Kalimat itu kembali terdengar sederhana, namun bagi orang-orang yang datang dengan hati berat, kalimat sesederhana itu terasa seperti cahaya kecil di ujung lorong yang gelap. Mereka pulang dengan langkah lebih ringan dari saat mereka datang. Hari demi hari, jumlah tamu terus bertambah. Ada yang datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam berkokok. Ada yang datang menjelang maghrib, ada pula yang datang diam-diam di malam hari saat kampung mulai sepi. Mereka datang dari berbagai penjuru Tasikmalaya, dari pinggiran kota, dari lereng perbukitan, dari kampung-kampung kecil yang bahkan belum pernah Rafa dengar namanya. Topik yang mereka bawa pun semakin beragam. Ada yang bertanya soal rezeki, bertanya mengapa hidup terasa sempit padahal sudah bekerja keras. Ada yang bertanya soal rumah tangga, tentang pasangan yang tak lagi sejalan, tentang anak-anak yang menjauh. Ada pula yang datang hanya untuk bertanya bagaimana caranya bertahan ketika hidup terasa terlalu berat. Rafa mendengarkan semuanya dengan sabar. Ia tidak pernah menggurui, ia tidak pernah mengaku tahu segalanya. Ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar dengan bahasa yang sederhana, seolah ia hanya berbagi potongan kecil dari apa yang ia pahami tentang kehidupan. Dan entah kenapa, banyak orang merasa pulang dengan hati yang lebih lapang. Kampung Manonjaya yang dahulu sunyi kini mulai terasa berbeda. Di pagi hari orang-orang tidak hanya lewat untuk pergi ke sawah atau ke pasar. Mereka lewat sambil melirik rumah Rafa, berharap bisa berbincang meski hanya sebentar. Warung-warung kecil mulai lebih ramai karena tamu-tamu dari luar kampung sering mampir untuk bertanya arah atau sekedar melepas lelah. Anak-anak yang biasanya bermain layangan kini sering bercerita tentang orang-orang asing yang datang ke rumah Rafa. Namun, di balik keramaian kecil itu, kegelisahan perlahan tumbuh di hati Bu Sari. Ia melihat anaknya yang dahulu bisa bermain bebas, kini lebih sering duduk bersama orang-orang dewasa yang datang dengan beban hidup di bahu mereka. Ia melihat mata Rafa tetap tenang, tetapi hatinya sebagai ibu tak bisa berhenti merasa cemas. Ia takut anaknya terlalu cepat menanggung beban yang bukan untuk usianya. Ia takut Rafa dimanfaatkan, ia takut semua ini akan membawa sesuatu yang tidak bisa ia lindui. Suatu malam saat Rafa tertidur lelap, Bu Sari duduk di samping Pak Darman. Lampu minyak menyala redup di tengah ruangan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kang, aku takut." Pak Darman menoleh, wajahnya lelah setelah seharian bekerja. "Takut kenapa?" Orang-orang makin banyak yang datang. Mereka menganggap Rafa seperti orang yang bisa menjawab semua masalah. "Aku takut mereka terlalu berharap." Pak Darman terdiam lama. Ia bingung harus menjawab apa. Di satu sisi ia bangga melihat anaknya bisa membuat orang merasa lebih baik. Di sisi lain ia juga merasa asing dengan semua yang terjadi. Rafa adalah anaknya, bocah kecil yang selama ini ia anggap biasa. Namun kini dunia seperti mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. "Kita lihat saja dulu, Bu,"
Jawabnya akhirnya. Selama Rafa tidak berubah, mungkin semua ini masih baik-baik saja. Namun dalam hati, Pak Darman pun menyimpan kebingungan yang sama. Sementara itu Rafa tetap menjadi Rafa yang sama. Ia tetap berangkat sekolah, tetap membantu ibunya, tetap membaca buku di bawah pohon mangga. Ia tidak merasa dirinya penting. Ia bahkan sering heran mengapa orang-orang dewasa begitu percaya pada kata-katanya. Baginya ia hanya mengatakan apa yang menurutnya benar dan baik. Ia tidak pernah merasa bahwa ia sedang menjadi pusat perubahan di kampungnya. Suatu sore, ketika tamu terakhir baru saja pulang, Rafa duduk di teras rumah bersama ibunya. Bu Sari memandang wajah anaknya yang kecil dengan mata yang berkaca-kaca. "Rafa," katanya pelan, "kalau nanti orang-orang datang lagi dan ibu bilang kamu sedang capek, kamu mau tidak menemui mereka besok saja?" Rafa menoleh, lalu mengangguk. "Iya Bu, kalau ibu mau begitu." Tidak ada penolakan, tidak ada rasa ingin dipuja, hanya kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Namun, apa yang terjadi di kampung itu sudah terlanjur menyebar. Cerita tentang bocah kecil dengan kata-kata yang menenangkan terus berjalan dari mulut ke mulut, menjalar seperti api kecil yang tak terlihat namun terasa hangat oleh siapapun yang mendekat. Bahkan orang-orang yang belum pernah bertemu langsung dengan Rafa mulai menyebut namanya dalam percakapan mereka. Manonjaya yang dahulu hanya dikenal sebagai kampung kecil di sudut Tasikmalaya, kini perlahan-lahan menjadi tempat tujuan orang-orang yang sedang mencari ketenangan. Tidak ada papan nama, tidak ada petunjuk jalan, yang ada hanya cerita tentang seorang bocah kecil yang jika berbicara membuat hati terasa lebih ringan. Dan di tengah semua itu, Rafa tetap berjalan dengan langkah kecilnya, tanpa tahu bahwa kehidupan dan kehidupan kampung itu tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Perubahan yang terjadi di Manonjaya tidak berhenti di batas-batas kampung kecil itu. Ia menjalar bersama cerita orang-orang yang datang dan pergi, menumpang di percakapan para pedagang, menyusup dalam obrolan penumpang di bus antar kota, hingga akhirnya menembus hiruk-pikuk Jakarta dan Bandung, dua kota besar yang menjadi pusat berkumpulnya para pemikir, akademisi, dan peneliti. Di sebuah ruang diskusi sederhana di Bandung, 10 orang duduk mengitari meja panjang dari kayu tua. Mereka bukan orang sembarangan. Ada yang bergelar profesor, ada yang doktor, ada pula yang dikenal sebagai pengkaji teologi yang disegani. Mereka adalah sekelompok peneliti Nasrani dari berbagai latar belakang ilmu, teologi, filsafat, psikologi, hingga kajian budaya. Selama bertahun-tahun, mereka terbiasa membedah fenomena sosial dan keagamaan dengan kacamata rasional, penuh data, dan penelitian panjang. Awalnya, kabar tentang bocah kecil dari Tasikmalaya itu terdengar seperti cerita pinggir jalan, datang dari potongan-potongan kisah yang tidak utuh. Ada yang menyebutnya anak ajaib, ada yang menyebutnya sekadar sugesti, ada juga yang menganggapnya hanya kepercayaan orang kampung yang dibesar-besarkan. "Cerita seperti itu sudah sering," ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum tipis. "Fenomena psikologis massal, orang-orang yang sedang rapuh mencari sandaran." Yang lain mengangguk, setuju. Mereka semua sepakat pada awalnya bahwa cerita itu tidak lebih dari mitos modern. Namun, seiring waktu, kesaksian tentang bocah itu datang bukan dari satu arah. Seorang pedagang yang baru pulang dari Tasikmalaya bercerita dengan mata berbinar. Seorang sopir travel mengaku mengantar penumpang hanya untuk menemui bocah kecil yang katanya bisa menenangkan hati. Bahkan seorang akademisi muda yang sempat singgah ke Manonjaya mulai menceritakan pengalamannya dengan nada yang berbeda dari sekadar cerita biasa. Satu persatu cerita itu ditampung, dicatat, dibandingkan. Hal yang membuat mereka mulai terdiam bukan pada klaim keajaiban, melainkan pada pola yang sama dari setiap kesaksian. Orang-orang yang datang dengan kegelisahan, lalu pulang dengan ketenangan. Tidak ada ritual aneh, tidak ada bayaran, tidak ada pamer kemampuan. Hanya percakapan sederhana dengan seorang bocah. Rasa penasaran mulai tumbuh. Aneh, kata salah satu dari mereka suatu hari. Kalau ini hanya sugesti, seharusnya efeknya sementara. Tapi sebagian kesaksian menyebut perubahan yang bertahan lama. Mungkin juga karena mereka ingin mempercayainya, sahut yang lain. Bisa jadi, jawab seorang profesor tua sambil menyilangkan tangan. Tapi fenomena seperti ini tetap menarik untuk dikaji. Kalau tidak istimewa,
setidaknya ada sesuatu yang bisa dipelajari. Dari situlah benih ketertarikan mereka tumbuh menjadi keputusan. Mereka tidak ingin hanya mendengar dari cerita, mereka ingin melihat langsung, bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk membuktikan kebenaran secara mutlak, melainkan untuk menguji apakah fenomena ini murni sugesti massal atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keyakinan orang-orang. Mereka sepakat untuk melakukan perjalanan ke Tasikmalaya. Persiapan dilakukan dengan cara yang tenang dan sistematis. Mereka mengumpulkan data awal, nama kampung, lokasi rumah, gambaran lingkungan dan latar belakang keluarga bocah itu. Tidak ada yang menyebut namanya sebagai objek uji coba secara terbuka. Mereka menyebutnya sebagai subjek penelitian sosial. Di balik sikap rasional itu, ada sesuatu yang tidak mereka akui dengan kata-kata. Ada kegelisahan kecil yang mulai menyelinap di hati mereka masing-masing. Sebuah rasa ingin tahu yang lebih dari sekadar akademis. Hari keberangkatan pun tiba. 2 mobil berwarna gelap melaju meninggalkan Bandung menuju Tasikmalaya. Di dalamnya, 10 peneliti itu duduk dalam diam yang penuh pikiran. Ada yang membaca catatan, ada yang menatap keluar jendela. Ada pula yang memejamkan mata sambil merenung. Tidak ada canda berlebihan, tidak ada kegembiraan seperti hendak berwisata. Yang ada hanyalah keseriusan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Sementara itu, di Manunjaya, tidak ada satupun yang mengetahui bahwa perjalanan besar sedang menuju ke arah mereka. Rafa pagi itu tetap berangkat sekolah seperti biasa. Ia berjalan di antara sawah yang mulai menguning. Menyapa petani yang menyiangi padi, ia tidak tahu bahwa jauh di luar kampungnya namanya sedang dibicarakan oleh orang-orang yang selama ini hidup dalam dunia buku, teori, dan perdebatan panjang tentang kebenaran. Bu Sari juga tidak merasakan firasat apapun. Ia tetap memasak di dapur kecilnya, menyiapkan makan siang sederhana. Pak Darman kembali bekerja sebagai buruh harian. Kehidupan mereka tetap mengalir seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa gemuruh perubahan besar. Sore harinya, Rafa kembali duduk di bawah pohon mangga, membaca buku bekasnya. Angin bertiup pelan menggoyangkan daun-daun yang mulai menua. Beberapa warga masih datang, seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berbincang, lalu pulang. Tidak ada yang istimewa di mata Rafa. Namun, di jauh mata yang memandang, roda-roda kendaraan terus berputar mendekati Tasikmalaya. 10 orang dengan latar belakang ilmu dan keyakinan yang kuat sedang bergerak menuju satu titik kecil di peta, sebuah kampung sederhana bernama Manunjaya. Tanpa disadari oleh siapapun di kampung itu, pertemuan 2 dunia sedang dipersiapkan oleh waktu. Dunia bocah kecil yang tumbuh dalam kesederhanaan dan dunia para peneliti yang dibesarkan oleh logika dan teori. Dan ketika 2 dunia itu bertemu kelak, tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali dengan cara pandang yang sama seperti sebelumnya. Dan ketika 2 dunia itu bertemu kelak, tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali dengan cara pandang yang sama seperti sebelumnya. Pagi itu, Manundia tetap terbangun dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kabut masih menggantung tipis, suara ayam bersahutan dan warga mulai bergerak menuju sawah dan pasar kecil di ujung kampung. Tidak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Rafa tetap berangkat sekolah dengan langkah ringan, tas lusuhnya bergoyang di punggung, pikirannya diisi pelajaran yang akan ia hadapi. Namun, tak jauh dari sana, 2 mobil berwarna gelap berhenti di tepi jalan kampung yang sempit. 10 orang turun satu persatu. Cara berpakaian mereka rapi, berbeda dari kebanyakan warga yang bersarung atau bercelana kerja. Wajah mereka menyiratkan kewaspadaan, sekaligus rasa ingin tahu. Mereka menatap sekeliling, rumah-rumah papan, anak-anak yang bermain di pinggir jalan, sawah yang membentang di kejauhan. Semua terasa begitu jauh dari dunia seminar, kampus, dan ruang diskusi yang biasa mereka tempati. Salah satu warga menunjukkan arah menuju rumah Rafa. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan kecil, melewati kebun singkong dan rumpun bambu. Beberapa warga yang berpapasan menatap dengan heran, belum pernah melihat rombongan orang seperti itu datang bersamaan ke kampung mereka. Saat mereka tiba di depan rumah kecil berdinding papan itu, Bu Sari sedang menyapu halaman. Ia terkejut melihat begitu banyak orang berdiri di depan rumahnya.
Wajahnya langsung diliputi kecanggungan dan waspada. "Maaf ibu," kata salah seorang dari mereka dengan sopan. "Kami ingin bertemu dengan Rafa." Bu Sari terdiam sejenak. Ia menatap wajah-wajah asing itu satu persatu. Ada ketenangan, tetapi juga kewaspadaan di mata mereka. Dengan ragu, ia mempersilahkan mereka duduk di teras. Rafa belum pulang sekolah. Tidak lama kemudian, langkah kecil itu terdengar dari ujung jalan. Rafa muncul dengan wajah sedikit berkeringat setelah berjalan cukup jauh. Ia tertegun melihat banyak orang duduk di teras rumahnya. Bu Sari memanggilnya dengan suara pelan. Rafa mendekat, menyalami satu persatu tamu itu dengan sopan, seperti yang selalu ia lakukan. Tidak ada sambutan istimewa, tidak ada ucapan berlebihan. Pertemuan itu berlangsung sederhana, bahkan terasa canggung di awal. Mereka duduk melingkar di teras rumah yang sempit. Angin berembus pelan menggerakkan tirai kain tipis di pintu depan. Para peneliti itu saling berpandangan. Tidak ada satupun yang langsung membuka pembicaraan berat. Mereka sepakat sejak awal, pertemuan pertama bukan untuk membahas agama. Mereka ingin melihat bagaimana cara bocah ini berpikir tentang dunia. Salah satu dari mereka memulai dengan pertanyaan sederhana, "Rafa, menurutmu apa yang paling penting dalam hidup manusia?" Rafa tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seperti mencari kata yang tepat. Lalu ia berkata pelan, "Menurut saya, yang paling penting itu hati yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu kosong. Kalau terlalu keras, kita tidak bisa mendengar orang lain. Kalau terlalu kosong, kita mudah tersesat." Jawaban itu membuat beberapa dari mereka terdiam. Mereka tidak menduga kalimat semacam itu keluar dari mulut seorang anak kecil. Pertanyaan berikutnya datang tentang teknologi, tentang kecanggihan zaman, tentang kecerdasan buatan, tentang masa depan manusia yang akan semakin bergantung pada mesin. Rafa mendengarkan dengan saksama, lalu berkata pelan, "Teknologi itu seperti pisau, bisa untuk memotong sayur, bisa juga untuk melukai. Yang berbahaya bukan pisaunya, tapi tangan yang memegang." Beberapa peneliti saling melirik. Kalimat itu sederhana, namun mencerminkan pandangan etis yang selama ini mereka bahas dengan teori-teori panjang. Pembicaraan berlanjut ke masalah sosial, tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, tentang manusia yang saling berebut. Rafa menjawab dengan nada yang sama tenangnya. Kalau orang berebut karena takut kekurangan, berarti mereka lupa bahwa hidup ini bukan cuma soal memiliki, tapi juga berbagi. Tidak ada istilah tinggi, tidak ada bahasa rumit. Tetapi setiap jawaban terasa seperti merangkum banyak buku yang pernah mereka baca. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Matahari bergerak pelan ke barat. Teh hangat buatan Bu Sari berkali-kali ditambahkan. Namun percakapan tak kehilangan alurnya. Tidak satu pun dari 10 peneliti itu yang memotong dengan nada merendahkan. Mereka justru semakin ingin tahu. Yang membuat mereka benar-benar terusik bukan hanya isi jawaban Rafa, melainkan cara menjawabnya. Ia tidak berbicara seperti orang yang sedang pamer kepintaran. Ia berbicara seperti seseorang yang sedang menyampaikan hal-hal yang ia anggap wajar, seolah-olah semua yang ia katakan adalah sesuatu yang sangat sederhana dan bisa dipahami siapa saja. Salah seorang di antara mereka akhirnya bertanya dengan jujur, "Rafa, kamu belajar dari mana semua ini?" Rafa mengangkat bahunya kecil. "Saya cuma membaca buku, mendengar orang bercerita, dan memikirkan apa yang saya lihat." Jawaban itu justru membuat mereka semakin terdiam. Sore hampir habis ketika mereka pamit. Tidak ada perdebatan, tidak ada kesimpulan yang diumumkan. Namun di dalam kepala masing-masing dari mereka, sebuah kegelisahan mulai tumbuh. Mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka akan menguji seorang bocah kecil. Namun yang mereka rasakan justru sebaliknya. Seolah-olah cara berpikir mereka lah yang sedang diuji. Dalam perjalanan kembali ke penginapan di pusat kota Tasikmalaya, mobil-mobil itu melaju dalam keheningan. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepala mereka, bukan tentang Rafa, melainkan tentang diri mereka sendiri. Sementara itu,
Di rumah kecil berdinding papan itu, Rafa kembali ke rutinitasnya. Ia membantu ibunya membereskan kursi-kursi yang tadi digunakan. Ia mengambil kembali bukunya yang tertinggal di bawah pohon mangga. Tidak ada rasa bangga di wajahnya, tidak ada kegelisahan. Bagi Rafa, yang terjadi hari itu hanyalah percakapan biasa dengan orang-orang yang kebetulan datang. Namun, bagi 10 orang yang baru saja pergi itu, pertemuan tadi bukanlah pertemuan biasa. Itu adalah awal dari retaknya keyakinan lama yang selama ini mereka pegang dengan penuh percaya diri. Dan malam itu, ketika Manonjaya kembali sunyi, tidak hanya Rafa yang terlelap dalam ketenangan. Di penginapan sederhana di pusat kota Tasikmalaya, 10 peneliti itu justru terjaga dalam kegelisahan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebuah kegelisahan yang perlahan berubah menjadi dorongan untuk kembali mencari jawaban. Dan malam itu, di penginapan sederhana di pusat kota Tasikmalaya, 10 peneliti itu justru terjaga dalam kegelisahan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebuah kegelisahan yang perlahan berubah menjadi dorongan untuk kembali mencari jawaban. Pagi berikutnya, kota Tasikmalaya terbangun dengan cuaca cerah. Jalan-jalan mulai ramai oleh kendaraan. Pedagang membuka lapaknya dan para pelajar bergegas menuju sekolah. Di dalam sebuah penginapan kecil tak jauh dari alun-alun kota, 10 peneliti itu duduk melingkar di sebuah ruang pertemuan sederhana. Wajah mereka tampak lebih serius dibanding hari sebelumnya. Tidak ada yang langsung berbicara. Hingga akhirnya salah satu dari mereka memecah keheningan. "Anak itu bukan biasa," ucapnya pelan. Yang lain mengangguk, tidak satu pun yang membantah. Mereka sepakat untuk mengundang Rafa kembali. Namun kali ini bukan ke rumahnya. Mereka ingin berbicara di tempat yang netral, tanpa keramaian warga, tanpa campur tangan siapapun. Sebuah tempat di mana mereka bisa berdiskusi lebih dalam, lebih tenang, lebih terarah. Undangan itu sampai ke tangan Bu Sari menjelang siang. Hatinya kembali diliputi kecemasan. Ia takut sesuatu yang tidak baik akan menimpa anaknya. Namun Rafa, seperti biasa, justru menerima dengan wajah tenang. "Ibu tidak perlu khawatir, mereka baik," ucapnya pelan. Sore itu, sebuah mobil kembali memasuki kampung mereka. Rafa duduk di kursi belakang, menatap sawah yang perlahan menjauh. Ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh itu tanpa orang tuanya. Namun entah mengapa, tidak ada rasa takut di hatinya. Di penginapan, suasana sudah disiapkan dengan sederhana. Tidak ada alat perekam, tidak ada kamera, tidak ada catatan terbuka. Mereka ingin menjaga suasana tetap seperti percakapan biasa. Awalnya, pembicaraan berjalan seperti hari sebelumnya. Tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang manusia. Hingga salah seorang peneliti mulai menggeser arah pembicaraan dengan sangat halus. "Rafa," katanya, "kalau kamu memikirkan tentang hidup ini, pernahkah kamu bertanya siapa yang menciptakan semuanya?" Rafa terdiam sejenak. Ia tidak terlihat terkejut. Ia justru tersenyum kecil. "Sering," jawabnya. "Dan menurutmu siapa?" tanya yang lain. Nadanya masih lembut. Rafa menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Saya percaya ada Tuhan yang mengatur semuanya, yang membuat kita hidup, merasa, dan berpikir." Beberapa peneliti saling berpandangan. Mereka mulai memasuki wilayah yang sejak awal ingin mereka dekati dengan sangat hati-hati. "Kalau begitu," tanya seorang lagi, "bagaimana caramu mengenal Tuhan itu?" Rafa tidak menjawab dengan panjang. Dengan melihat kehidupan, dengan melihat diri sendiri, dengan melihat bagaimana hati kita bisa tenang dan juga bisa gelisah. Diskusi mulai menyentuh wilayah iman, namun tidak dalam bentuk perdebatan.
Tidak ada yang saling menyerang. Mereka bertanya, Rafa menjawab. Mereka menjelaskan pandangan mereka, Rafa mendengarkan. Hingga pada satu titik, Rafa justru mulai bertanya balik. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, mengapa manusia sering merasa takut kepadanya? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tantangan, lebih seperti kejujuran polos seorang anak. Namun justru itulah yang membuat ruangan itu hening sejenak. Salah seorang peneliti mencoba menjawab dengan hati-hati, menjelaskan tentang ketakutan sebagai bentuk hormat, tentang aturan, tentang keadilan. Rafa mendengarkan dengan saksama, lalu bertanya lagi, kalau manusia takut karena merasa bersalah, apakah itu berarti hati manusia sebenarnya tahu mana yang benar, tapi sering memilih yang lain? Pertanyaan demi pertanyaan seperti itu terus mengalir, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membantah. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulut Rafa terasa seperti mengetuk sisi terdalam hati mereka. Diskusi berlanjut hingga senja. Mereka membicarakan doa, makna ibadah, tujuan hidup, dan hakikat keimanan. Rafa tidak pernah mengatakan bahwa keyakinannya lebih benar. Ia tidak pernah menyebut nama agama tertentu. Ia hanya berbicara tentang rasa percaya kepada Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Menurut saya, katanya di suatu titik, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan itu bukan yang paling banyak berbicara tentang Tuhan, tapi yang paling banyak menjaga hatinya agar tidak melukai orang lain. Kalimat itu membuat salah seorang dari mereka menunduk lama. Perlahan, diskusi yang awalnya terasa sebagai penelitian berubah menjadi percakapan batin. Mereka datang dengan niat menguji, namun kini justru keyakinan mereka sendirilah yang sedang diuji, bukan oleh serangan, melainkan oleh ketenangan. Saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan, Rafa menoleh sejenak keluar jendela. Para peneliti ikut terdiam. Suara itu menggema lembut di udara senja Tasikmalaya. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah kamu ingin beribadah sekarang?" Rafa mengangguk pelan. Mereka mempersilahkan Rafa menggunakan ruangan kecil di samping haula. Tidak ada yang mengikuti. Namun beberapa dari mereka secara naluriah merasakan dorongan untuk diam, seolah menghormati sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, Rafa kembali. Wajahnya tetap seperti biasa, tenang, tanpa beban. Diskusi tidak dilanjutkan dengan berat. Mereka lebih banyak terdiam, bukan karena kehabisan bahan, tetapi karena terlalu banyak hal yang bergolak di dalam hati masing-masing. Malam semakin larut. Akhirnya mereka mengantar Rafa kembali ke kampungnya. Di perjalanan, tidak banyak percakapan. Hanya suara mesin dan lampu-lampu jalan yang berpendar satu persatu. Di dalam mobil, salah seorang peneliti berkata lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Anak itu tidak mengguncangkan keyakinanku dengan bantahan, tapi dengan kejujuran. Yang lain tidak menjawab, namun wajah mereka mengiyakan. Sementara Rafa duduk memandang gelapnya jalan desa yang kembali mendekat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati 10 orang dewasa itu. Baginya, hari ini hanyalah hari di mana ia berbincang tentang Tuhan dengan orang-orang yang ingin bertanya. Namun, jauh di lubuk hati para peneliti itu, sebuah retakan kecil mulai terbentuk. Retakan yang tidak terlihat, tetapi perlahan melemahkan tembok keyakinan lama yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Dan malam itu, setelah semua kembali ke tempat masing-masing, ujian keyakinan itu benar-benar telah dimulai. Pagi di Tasikmalaya terasa berbeda bagi 10 peneliti itu. Udara sejuk pegunungan yang biasanya menenangkan justru terasa berat menekan dada. Mereka bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan, gelisah, ragu, dan dipenuhi pertanyaan yang semalam tak sempat terjawab.
Sarapan berlangsung dalam keheningan. Tidak ada canda, tidak ada diskusi ringan, hanya dentingan sendok dan tatapan kosong. Hari itu, mereka sepakat mengundang Rafa kembali untuk terakhir kalinya. Mereka menyadari bahwa pembicaraan kemarin belum menemukan ujung. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang seakan menunggu untuk diucapkan. Rafa datang menjelang sore. Langkahnya tetap kecil, wajahnya tetap polos. Tidak ada tanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidup 10 orang dewasa di hadapannya. Mereka kembali duduk melingkar di ruangan yang sama. Namun suasananya jauh berbeda. Ketegangan terasa tipis namun nyata, seperti benang yang siap putus kapan saja. Salah seorang peneliti memulai dengan suara bergetar. "Rafa, kemarin kamu banyak bertanya tentang Tuhan. Hari ini kami ingin lebih jujur lagi, tidak sebagai peneliti, tapi sebagai manusia." Rafa mengangguk. Mereka mulai membahas iman dengan lebih terbuka. Tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang penebusan. Rafa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong, tidak membantah. Matanya hanya menatap satu persatu dengan tenang, seolah benar-benar ingin memahami. Hingga setelah penjelasan panjang itu berakhir, Rafa berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Boleh saya bertanya satu hal saja?" Ruangan seketika hening. "Silakan," jawab salah seorang dari mereka. Rafa menarik nafas kecil, lalu dengan suara polos yang nyaris seperti bisikan, ia mengajukan pertanyaan itu. "Siapa Tuhan kalian sebelum Yesus ada?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Waktu seolah berhenti. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa menunduk, ada yang mengusap wajahnya gelisah, ada yang menatap kosong ke dinding seperti sedang mencari sesuatu yang hilang di dalam pikirannya. Salah seorang mencoba menjawab, suaranya tidak setegas biasanya. "Tuhan tetap sama, Tuhan Abraham." Yang lain menimpali dengan gugup, "Tuhan yang Esa, yang menyatakan dirinya." Namun jawaban-jawaban itu terdengar saling bertabrakan, saling menyela, tidak lagi utuh. Semakin banyak mereka berbicara, semakin terasa bahwa mereka sedang berputar-putar di tempat yang sama. Rafa tidak berkata apapun. Ia hanya menatap mereka, bukan dengan tatapan menantang, melainkan dengan tatapan anak kecil yang benar-benar ingin mengerti. Ketika semua kembali terdiam, Rafa berbicara lagi. "Kalau Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu," katanya pelan, "apakah Tuhan butuh dilahirkan supaya menjadi Tuhan?" Tidak ada jawaban. Kalau Tuhan itu maha kuasa, apakah kekuasaannya bergantung pada manusia? Kata-kata itu tidak terdengar seperti dakwah, tidak terdengar seperti perdebatan, tapi setiap kalimatnya seperti mengetuk satu persatu pintu yang selama ini terkunci di dalam hati mereka. Rafa lalu berkata dengan bahasa yang sangat sederhana, seperti anak kecil menjelaskan sesuatu yang ia pahami dari alam. "Menurut saya, Tuhan itu satu, tidak pernah lahir, tidak akan mati, tidak bergantung pada siapapun. Dialah yang membuat segala sesuatu bergantung kepadanya." Ruangan itu kembali sunyi, sunyi yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Salah seorang peneliti tiba-tiba memegang dadanya. Nafasnya terasa berat, matanya berkaca-kaca. "Selama ini, aku mengajarkan tentang Tuhan, tapi baru hari ini aku merasa benar-benar sedang berbicara tentang Tuhan." Tangis pecah. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis yang tertahan lama. Seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah bertahun-tahun menahan air. Satu demi satu mereka menangis. Ada yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, ada yang membiarkan air matanya jatuh tanpa suara, ada yang terisak sambil memejamkan mata. Keyakinan yang selama berpuluh tahun mereka pegang dengan yakin, kini terasa goyah bukan karena dihancurkan, tetapi karena disentuh dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Rafa sendiri tampak terdiam.
Ia tidak tersenyum. Ia tidak bangga. Ia hanya duduk dengan wajah yang sama seperti biasanya. Tenang, lurus, tanpa beban. "Aku tidak ingin kalian mengikuti aku," ucap Rafa pelan di sela tangis itu. "Aku hanya ingin kalian mengikuti kebenaran yang kalian yakini setelah kalian benar-benar mengenalnya." Kalimat itu justru membuat tangis semakin pecah. Mereka sadar, anak kecil ini tidak sedang menarik mereka ke arah tertentu. Ia hanya membuka satu pintu yang selama ini terkunci rapat oleh kebiasaan, dogma, dan rasa takut. Waktu berlalu tanpa terasa. Senja berubah menjadi malam. Lampu-lampu penginapan menyala satu persatu. Namun tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang ingin pergi. Seolah setiap orang di ruangan itu sedang berdiri di tepi jurang besar yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Akhirnya, salah seorang dari mereka berbicara dengan suara yang sangat lirih. "Jika yang kamu katakan itu benar, maka selama ini aku mengenal Tuhan dalam gambaran yang keliru." Yang lain menyahut dengan suara gemetar, "Dan aku terlalu takut untuk mengakuinya." Malam itu bukan hanya konsep yang runtuh, bukan hanya teori yang hancur, tetapi juga kesombongan, rasa paling benar, dan benteng-benteng yang selama ini mereka bangun di dalam hati. Rafa menatap mereka satu persatu. Ia tidak berkata bahwa mereka salah. Ia hanya berkata, mencari Tuhan itu tidak pernah salah. Yang salah adalah berhenti mencari. Malam itu menjadi malam yang paling panjang dalam hidup mereka. Dan di dalam ruangan kecil di pusat kota Tasikmalaya itu, 10 hati dewasa sedang berguncang hebat. Bukan oleh teriakan, bukan oleh debat, tetapi oleh satu pertanyaan sederhana yang mengguncang langit keyakinan mereka. Dan di dalam ruangan kecil di pusat kota Tasikmalaya itu, 10 hati dewasa sedang berguncang hebat, bukan oleh teriakan, bukan oleh debat, tetapi oleh satu pertanyaan sederhana yang mengguncang langit keyakinan mereka. Malam itu, setelah tangis dan perenungan yang panjang, suasana perlahan berubah menjadi hening yang penuh makna. Lampu penginapan yang hangat menyorot wajah 10 peneliti, masing-masing dengan mata merah dan penuh air mata. Mereka duduk dalam diam. Tidak ada yang berbicara, hanya mendengarkan detak jantung mereka sendiri dan gema kata-kata Rafa yang masih terngiang di telinga. Mencari Tuhan itu tidak pernah salah. Yang salah adalah berhenti mencari. Hari mulai bergeser ketika sinar matahari pertama menembus jendela penginapan. Udara pagi yang sejuk membawa rasa damai yang aneh bagi 10 peneliti itu. Mereka tidak lagi merasa bingung, tetapi justru mulai merasakan ketenangan yang selama ini mereka cari. Satu persatu mereka saling menatap, dan tanpa kata panjang, terjadi kesadaran bersama. Mereka tidak perlu berdebat lagi, tidak perlu menahan diri dengan logika atau dogma lama. Hati mereka sudah menemukan jalan yang selama ini tertutup. Seorang peneliti tua yang selama hidupnya selalu menganggap pengetahuan rasional sebagai kebenaran tertinggi, bangkit dari kursinya. Ia menunduk dan berkata dengan suara yang pecah namun tulus, Aku ingin mengikuti kebenaran itu. Bukan karena seseorang memaksa, tapi karena hatiku benar-benar tenang ketika aku mengakuinya." Yang lain mengangguk. Satu persatu, suara mereka bergabung dalam satu tekad yang damai. Mereka memutuskan memeluk Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada yang mendesak. Semua muncul dari kesadaran murni, dari kejernihan hati yang telah dilihat dan disentuh oleh seorang bocah kecil yang polos namun penuh hikmah. Rafa yang masih duduk di sudut ruangan memandang 10 orang dewasa itu dengan tenang. Ia tidak tersenyum berlebihan, tidak berteriak bangga, dan tidak merasa berjasa. Baginya, hari itu hanyalah kelanjutan dari percakapan biasa. Sebuah interaksi yang sama seperti setiap harinya, di mana ia hanya berbicara dari hati kecilnya. "Apakah kalian bahagia?" tanya Rafa dengan lembut. Semuanya mengangguk. Sebuah perasaan ringan mengalir di dada mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, hanya ketenangan yang dalam, yaitu cahaya yang selama ini mereka cari dalam buku, seminar, dan teori. Kini mereka temukan di ruang sederhana ini melalui pandangan dan kata-kata seorang bocah kecil.
Setelah itu, perjalanan pulang ke kampung Manonjaya terasa berbeda bagi mereka. Setiap langkah terasa ringan, setiap nafas membawa damai yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka berbicara satu sama lain, namun tidak perlu penjelasan panjang. Cukup satu kalimat, satu pandangan, dan mereka saling mengerti. Sementara itu, Rafa kembali ke rumahnya. Ia melangkah melewati halaman yang sama, menyapa beberapa tetangga yang mulai bergerak di pagi hari. Ia masuk ke dalam rumah sederhana yang sama. Dapur kecil, kursi kayu yang sudah usang, rak buku yang penuh buku bekas. Segalanya tampak sama. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada yang memujinya. Namun bagi Rafa, itu bukan masalah. Ia tetap anak kecil yang membaca buku di bawah pohon mangga, membantu ibunya, dan sesekali merenung tentang dunia. Busari menatap anaknya dengan lembut, menyadari ada sesuatu yang berbeda. Namun ia tidak bertanya, tidak perlu. Hanya sebuah senyum tipis di bibirnya, penuh kasih dan pengertian. Pak Darman pun kembali bekerja di sawah, melihat Rafa dengan tatapan bangga yang tenang. Mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi, namun hidup harus tetap berjalan sebagaimana adanya. Di luar rumah, Manonjaya kembali hidup seperti biasanya. Burung-burung berkicau, suara sungai kecil mengalir di tepi sawah, anak-anak bermain di jalanan berdebu. Namun, bagi desa kecil itu, ada energi baru yang merayap pelan. Energi yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam setiap hati yang pernah disentuh oleh Rafa. Cerita tentang bocah yang kata-katanya menenangkan mulai menjadi legenda kecil. Bukan legenda tentang kekuatan atau keajaiban, tetapi legenda tentang kejernihan hati dan ketulusan. 10 peneliti itu kemudian menjadi bagian dari dunia baru mereka. Mereka kembali ke kota masing-masing, namun tidak seperti sebelumnya. Setiap kali mereka membuka buku, setiap kali mereka berbicara dengan murid atau kolega, mereka selalu membawa satu pelajaran sederhana. Kebenaran tidak selalu harus rumit. Kadang, jawaban yang paling murni datang dari hati yang polos. Dan Rafa, ia tetap hidup sederhana, tidak dieluk-elukan, tidak dijadikan pahlawan. Ia tetap anak kecil yang membaca buku, membantu orang tua, dan menikmati ketenangan kampungnya. Namun, di balik kesederhanaannya, dunia di sekelilingnya telah berubah selamanya. 10 hati dewasa kini menemukan arah baru, jalan baru, dan cahaya yang selama ini mereka cari. Malam itu, ketika lampu-lampu di kampung mulai satu persatu menyala, Rafa duduk di bawah pohon mangga, menatap bintang yang mulai bermunculan di langit. Ia tersenyum kecil, tenang. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya rasa damai karena ia tahu bahwa sekecil apapun, kata-katanya telah menyalakan cahaya di hati orang lain. Dan cahaya itu kini akan terus bersinar tanpa harus dicari lagi. Hidupnya sederhana, namun sederhana yang membawa perubahan besar. Dunia tetap berjalan, manusia tetap mencari. Tapi bagi mereka yang pernah disentuh kata-katanya, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan bagi Rafa, itu cukup. Malam itu, Manonjaya tetap sunyi, damai dan tenang. Sebuah dunia kecil yang kini membawa cahaya bagi banyak orang di luar batasnya. Sebuah cahaya yang lahir dari hati bocah kecil bernama Rafa.